Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kakek Story, pernahkah kalian melihat seorang anak yang tega menyakiti ibunya? Seorang ibu yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Apakah mungkin seorang anak yang dulunya digendong dengan penuh cinta, kini berubah menjadi sosok yang kasar dan tak peduli? Kisah ini bukan sekadar cerita, melainkan cerminan dari kehidupan nyata yang terjadi di sekitar kita. Dengarkan baik-baik, karena ini adalah kisah yang mengajarkan arti dari sebuah penyesalan. Angin malam berdesir perlahan, menggoyangkan dedaunan yang mulai mengering di pekarangan sebuah rumah kecil yang hampir reot. Di teras, seorang wanita tua duduk dengan tubuh membungkuk, mengenakan sarung lusuh yang menutupi kakinya yang kurus. Pandangannya kosong, menatap jalanan gelap di depannya, menunggu sesuatu yang entah kapan datangnya. Pintu rumah terbuka dengan kasar, menampilkan seorang pria berseragam polisi yang baru saja pulang dari tugasnya. Wajahnya kusut, lelah, dan penuh amarah. Ia adalah Faris, anak satu-satunya Mak Amah, yang kini telah menjadi aparat hukum. Mak Amah tersenyum lirih melihat anaknya pulang. Dengan suara lembut, ia berkata, "Faris, kau sudah pulang, Nak?" Faris tak menjawab. Ia melemparkan topinya ke sofa, melepas sepatu dengan kasar, lalu duduk dengan napas berat. Mak Amah mendekatinya dengan hati-hati, menggenggam tangannya yang kasar dan dingin. "Nak, ibu lapar. Bisa kasih ibu sedikit uang buat beli makan?" Suara Mak Amah hampir bergetar. Tubuhnya semakin ringkih setelah beberapa hari hanya minum air putih untuk bertahan hidup. Faris mendengus, menarik tangannya dari genggaman ibunya. "Ibu, kenapa selalu minta uang? Saya ini kerja cari makan buat diri sendiri, bukan buat ditagih setiap saat." Mak Amah terdiam. Ia tahu anaknya sedang kesal, tapi ia juga tahu perutnya sudah lama kosong. "Nak, ibu hanya butuh sedikit. Ibu belum makan sejak kemarin." Lirihnya, dada Faris bergemuruh. "Saya ini kerja banting tulang, Bu. Polisi bukan pekerjaan santai. Saya bukan mesin uang." Tiba-tiba, dalam kemarahannya, Faris berdiri dan menendang kursi di depannya. Mata Mak Amah melebar. Ia tak sempat menghindar saat tubuhnya didorong begitu saja oleh anak kandungnya sendiri. Brak! Tubuh ringkih itu terjatuh ke lantai. Kepala Mak Amah membentur sisi meja kayu, membuatnya meringis kesakitan. Tangannya gemetar saat mencoba menopang tubuhnya yang lemah. "Aloh, Nak, kenapa kau begini ke ibu?" Suaranya bergetar, namun tak ada kemarahan dalam ucapannya. Hanya kesedihan. Faris hanya menatapnya sekilas, sebelum menggeram. "Sudahlah, jangan mengeluh terus. Saya capek." Ia kemudian berjalan masuk ke kamarnya, membanting pintu dengan keras. Mak Amah tetap terdiam. Air matanya jatuh perlahan, bukan karena rasa sakit di tubuhnya, tapi karena anak yang ia lahirkan dengan penuh cinta, kini memperlakukannya seperti orang asing. Malam semakin larut. Di dalam kamar, Faris mencoba memejamkan mata, tetapi pikirannya terus dipenuhi wajah ibunya yang ketakutan tadi. Bayangan Mak Amah yang terjatuh ke lantai, suara tubuh rentanya membentur meja, dan tatapan sedihnya terus berputar di benaknya. Napasnya berat, dadanya sesak, tapi egonya terlalu besar untuk membuatnya kembali keluar dan meminta maaf. Ia menutup matanya lebih rapat, berusaha melupakan kejadian tadi. Sementara itu, di ruang tamu yang redup, Mak Amah masih duduk di lantai, bersandar pada meja. Tangannya mengelus kepalanya yang nyeri, tapi hatinya jauh lebih sakit. Perlahan, ia melipat tangannya dalam doa. "Allah, ampuni anakku. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan." Perutnya berbunyi pelan. Ia meremas kain sarungnya, menahan lapar yang semakin menusuk. Ia mencoba berdiri, tetapi tubuhnya terlalu lemah. Dengan sisa tenaga, ia berjalan perlahan menuju dapur. Tangannya gemetar saat membuka tudung saji. Kosong. Hanya ada gelas berisi air putih yang sejak siang tadi belum ia minum. Ia meraih gelas itu dan meneguk airnya sedikit demi sedikit, seolah mencoba mengisi kekosongan perutnya dengan sesuatu.
Tapi air saja tak cukup untuk menghilangkan rasa perih di lambungnya. Ia kembali duduk di kursi kayu dekat meja makan, menatap lampu redup yang menggantung di langit-langit. Ia menarik napas panjang, menahan air mata yang sudah terlalu sering jatuh. "Allah, sampai kapan aku harus begini?" bisiknya dalam hati. Di kamar, Faris masih berusaha tidur. Tapi entah kenapa, hatinya terasa gelisah. Ia berguling ke kiri dan ke kanan, lalu menghela napas panjang. Akhirnya, ia bangkit dan duduk di tepi ranjang. Kepalanya tertunduk, kedua tangannya mengusap wajahnya dengan kasar. Ada perasaan aneh yang mengganggunya, seakan-akan ada sesuatu yang salah. Ia mencoba mengabaikannya. Ia berbaring lagi, memejamkan mata dengan paksa. Namun, beberapa saat kemudian, tiba-tiba ia mendengar suara dari luar kamar. Suara kursi kayu bergeser pelan, lalu diikuti dengan bunyi benda jatuh ke lantai. Braa! Faris membuka matanya lebar-lebar. Jantungnya berdegup cepat. Ia bangkit dari ranjang dan berjalan menuju pintu, membuka sedikit celah untuk mengintip keluar. Namun, hanya ada kegelapan di ruang tamu. Ia menghela napas, menggelengkan kepalanya. Mungkin cuma angin, gumamnya, lalu kembali menutup pintu dan mencoba tidur lagi. Di ruang tamu, Mak Amah masih duduk lemah di kursi, tangannya menggantung di sisi meja, dan matanya terpejam. Malam semakin larut, dan suasana rumah itu semakin sunyi. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar, seakan menghitung detik-detik yang berlalu dengan lambat. Di dalam kamar, Faris masih terjaga. Entah mengapa, malam ini tidurnya tak nyenyak. Perasaan gelisah yang sejak tadi mengganggunya kini berubah menjadi sesak yang sulit dijelaskan. Ia menghela napas panjang, lalu duduk di tepi ranjang. Kepalanya menunduk, kedua tangannya saling bertaut. Jantungnya berdegup lebih cepat tanpa alasan yang jelas. Tiba-tiba, dererererte, dererererte. Ponselnya bergetar di meja samping ranjang. Dengan cepat, ia meraihnya dan melihat layar. Nama Pak Hasan, tetangga sebelah rumah, muncul di sana. Faris mengernyitkan dahi. Tengah malam begini, kenapa Pak Hasan menelepon? Ia mengangkat panggilan itu dengan malas. "Halo." Namun, suara yang terdengar di ujung telepon membuatnya langsung terjaga sepenuhnya. "Faris, cepat ke rumah sakit sekarang juga." Suara Pak Hasan terdengar panik dan terputus-putus. Faris langsung berdiri. "Kenapa? Apa yang terjadi?" Pak Hasan terdengar tercekat sebelum akhirnya berkata, "Itu ibumu, dia pingsan di rumah." Dunia Faris seperti berhenti berputar. "Apa?" Suaranya bergetar. "Cepat, Faris. Aku sudah membawanya ke rumah sakit," kata Pak Hasan sebelum telepon terputus. Faris terdiam sejenak. Tangan yang menggenggam ponsel terasa dingin, dan kakinya mendadak lemas. Ia buru-buru keluar kamar, berlari ke ruang tamu. Di sana, ia melihat bekas gelas kosong di meja, kursi yang sedikit bergeser, dan kain sarung ibunya yang terjatuh di lantai. Dada Faris bergemuruh. Ini bukan mimpi. Ini nyata. Tanpa pikir panjang, ia mengambil jaket, meraih kunci motor, dan bergegas keluar rumah. Angin malam menusuk kulitnya saat ia menyalakan mesin motor dan melaju secepat mungkin ke rumah sakit. Di sepanjang perjalanan, pikirannya penuh dengan ketakutan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. "Ibu, tunggu aku." Ia menelan ludah, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya. Namun, entah mengapa, ada satu pikiran yang menghantuinya sepanjang jalan. Bagaimana jika semuanya sudah terlambat? Faris memacu motornya secepat mungkin, menerobos jalanan malam yang sepi. Angin dingin menusuk kulitnya, tapi hatinya lebih dingin dari itu. Tangannya mencengkeram setang motor dengan erat, sementara pikirannya berkecamuk. "Ibu, jangan apa-apa. Tolong, jangan apa-apa." Setibanya di rumah sakit, ia hampir melompat turun dari motornya sebelum benar-benar berhenti. Dengan napas tersengal, ia berlari masuk ke ruang gawat darurat. Matanya liar mencari sosok yang ia takutkan kehilangan. Di sana, di bangku tunggu,
Pak Hasan berdiri dengan wajah tegang. "Pak, di mana ibu saya?" Suara Faris hampir bergetar. Pak Hasan menatapnya dengan penuh iba, lalu menghela napas berat. "Faris, tenang dulu. Di mana ibu saya?" Faris hampir berteriak. Pak Hasan mengarahkan pandangannya ke ruang ICU di belakang mereka. Dokter sedang berusaha menolongnya. Faris melangkah cepat ke arah pintu kaca ICU, tapi langkahnya terhenti saat melihat sesuatu di dalam. Di atas ranjang rumah sakit, Mak Amah terbaring dengan tubuh lemah. Selang oksigen menempel di hidungnya, dan infus menancap di tangan kurusnya. Wajahnya pucat, matanya terpejam. Seketika, dada Faris terasa seperti dihantam benda berat. Kakinya melemas, dan ia bersandar di dinding, mengusap wajahnya dengan kasar. "Allah, apa yang sudah aku lakukan?" Air matanya akhirnya jatuh. Beberapa menit berlalu dengan tegang. Faris hanya bisa duduk di bangku luar ruang ICU, menundukkan kepala, dan meremas tangannya sendiri. Pikirannya melayang ke kejadian tadi malam, suara ibunya yang memohon sedikit uang untuk makan, tubuhnya yang terjatuh karena dorongan tangannya, wajahnya yang penuh kesedihan. Suara langkah kaki terdengar. Seorang dokter keluar dari ruang ICU. Faris langsung berdiri, menatap dokter itu dengan mata penuh harap. "Dok, bagaimana ibu saya?" Dokter itu menatapnya sejenak sebelum berkata, "Kondisinya cukup parah. Ibunya mengalami kelelahan ekstrim dan kekurangan nutrisi. Juga ada luka di kepalanya akibat benturan. Tapi," dokter menghela napas, "yang paling mengkhawatirkan adalah jantungnya. Kami akan berusaha sebaik mungkin." Jantung Faris seakan berhenti berdetak. Benturan jantung. Semua itu karena dirinya. Perasaan bersalah menghantamnya lebih kuat dari apapun. Kakinya kembali melemas, dan ia terduduk di kursi dengan kepala tertunduk. "Ibu, maafkan aku," bisiknya di antara isak tangis yang ia tahan. Pak Hasan menepuk pundaknya pelan. "Nak, kalau kau ingin ibumu bertahan, jangan hanya menangis. Berdoalah. Minta ampun pada Allah." Faris terisak. Genggamannya di lututnya menguat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar hina. Tanpa ragu, ia bangkit dari kursinya, berjalan ke sudut ruangan, lalu bersimpuh. Dengan suara bergetar, ia mengangkat kedua tangannya. "Allah, aku telah berdosa. Aku telah menyakiti ibuku. Aku telah menjadi anak yang durhaka. Allah, tolong selamatkan ibuku." Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan lagi. Air mata Faris jatuh membasahi kedua tangannya yang masih terangkat dalam doa. Tubuhnya bergetar, dadanya sesak, dan bibirnya terus mengucap istighfar. "Allah, tolong, jangan ambil ibu dariku. Aku belum sempat meminta maaf." Doanya terputus oleh suara langkah cepat seorang perawat yang keluar dari ruang ICU. "Dokter memanggil keluarganya," seru perawat itu. Faris langsung berdiri. Dengan jantung berdebar, ia melangkah cepat masuk ke dalam ruangan. Begitu ia tiba di sisi ranjang ibunya, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir tak bisa bernapas. Mak Amah membuka matanya perlahan. Napasnya masih lemah, tapi kedua bola matanya yang keruh menatap Faris dengan penuh kasih sayang, sama seperti dulu. "Ibu." Suara Faris serak. Mak Amah tersenyum tipis. "Nak." Suaranya nyaris tak terdengar. Faris menggenggam tangan kurus itu dengan erat. Air matanya kembali jatuh. "Ibu, maafkan aku. Maafkan aku, Bu. Aku anak yang durhaka. Aku telah menyakiti ibu. Aku menyesal, Bu." Mak Amah mengangkat tangannya yang lemah dan menyentuh wajah anaknya dengan lembut. "Tidak, Nak. Kau tetap anak ibu. Ibu selalu maafkan kau." Faris semakin terisak. Ia menundukkan kepalanya, mencium tangan ibunya berulang kali. "Bu, aku janji. Aku tidak akan kasar lagi. Aku akan menjaga ibu. Aku akan membahagiakan ibu." Mak Amah tersenyum. Tapi senyum itu semakin lama semakin pudar. Napasnya mulai tersengal, dan kelopak matanya bergetar.
Dokter yang berada di dekat mereka segera mengecek alat monitor jantung. Garis pada layar mulai menurun. Bu? Ibu? Faris panik. Dokter segera bergerak cepat, memberikan tindakan medis. Tapi tubuh Ma'amah semakin lemas. Allah, jangan sekarang. Faris berbisik. Tangannya mencengkeram tangan ibunya lebih erat. Ma'amah menghela napas panjang. Bibirnya bergerak pelan, mengucapkan sesuatu yang hampir tak terdengar. Allahu Akbar. Lalu, senyum terakhir itu hadir di wajahnya. Dan setelah itu, garis di monitor menjadi lurus. Beep! Dunia Faris hancur seketika. Ibu! Faris terduduk di lantai rumah sakit. Tangannya masih menggenggam erat tangan ibunya yang kini mulai mendingin. Nafasnya tercekat. Tubuhnya bergetar hebat, dan pikirannya kosong. Ibu bangun, Bu. Suaranya lirih, hampir seperti bisikan. Tapi Ma'amah tak lagi bisa menjawab. Ia telah pergi, meninggalkan dunia dengan senyum di wajahnya. Perawat dan dokter yang berada di ruangan itu saling bertukar pandang, memberikan isyarat bahwa semuanya telah berakhir. Pak Hasan yang berdiri di belakang Faris hanya bisa menunduk, menahan haru. Faris menggeleng lemah. Tidak, ibu belum pergi. Ibu pasti bangun. Ujarnya, mengguncang tangan ibunya dengan pelan. Tapi tubuh itu tetap diam. Dadanya semakin sesak. Tubuhnya terasa berat. Seakan seluruh beban dunia jatuh menimpa pundaknya. Air matanya kembali mengalir deras, membasahi wajah dan seragamnya yang kini terasa begitu sesak. Ibu, aku belum sempat membahagiakanmu. Ucapnya dengan suara bergetar. Pak Hasan akhirnya melangkah mendekat, meletakkan tangan di pundak Faris. Nak, relakan ibumu. Beliau sudah tenang sekarang. Suaranya penuh iba. Faris terisak. Tidak, Pak, semua ini salahku. Ia meremas dadanya sendiri, seakan berharap bisa meredakan sakit yang menusuk hatinya. Tapi rasa bersalah itu begitu dalam, menyesakan, dan menghancurkan dirinya dari dalam. Jika saja tadi malam ia menahan emosinya. Jika saja ia tidak membentak ibunya. Jika saja ia memberikan sedikit uang untuk makan. Mungkin ibunya masih ada di sini, bersamanya. Namun semuanya sudah terlambat. Malam itu, Faris pulang ke rumah dengan langkah gontai, tanpa lagi membawa kehangatan seorang ibu di dalam hidupnya. Rumah yang selama ini ia anggap hanya sebagai tempat singgah, kini terasa begitu sepi dan menyakitkan. Ia berdiri di tengah ruang tamu, menatap kursi kayu tempat ibunya biasa duduk. Di sana, masih ada sarung lusuh yang tadi malam jatuh ke lantai. Dengan tangan gemetar, ia mengambil sarung itu, memeluknya erat, lalu menangis sejadi-jadinya. Ibu, maafkan aku. Namun yang tersisa kini hanya kesunyian. Hari-hari berlalu, tetapi rasa bersalah itu terus menghantui Faris. Setiap sudut rumah ini menyimpan kenangan tentang ibunya. Dari dapur yang dulu selalu berisi aroma masakan hangat, hingga ruang tamu di mana Ma'amah biasa duduk sambil melipat pakaian. Namun kini, semua itu tak lebih dari bayangan masa lalu yang terus menikam hatinya. Suatu malam, ia duduk di tepi ranjangnya, menatap foto lama yang ia genggam erat. Di dalamnya, ada dirinya yang masih kecil, tersenyum ceria di pangkuan ibunya. Wajah Ma'amah dalam foto itu penuh kasih sayang, berbeda dengan wajahnya di malam terakhir mereka bersama, wajah yang penuh luka dan kesedihan. Faris menghela napas panjang, lalu menundukkan kepalanya. Allah, apakah ada ampun untukku? Bisiknya pelan. Hatinya sakit setiap kali mengingat bagaimana ia membentak, mendorong, dan membiarkan ibunya kelaparan. Setiap malam, ia terbangun oleh mimpi buruk, mimpi di mana ibunya berdiri di sudut ruangan, menatapnya dengan tatapan penuh kesedihan, lalu perlahan menghilang. Malam ini pun tak berbeda. Saat ia memejamkan mata, suara ibunya kembali terdengar di kepalanya. Nak, ibu lapar. Faris membuka matanya lebar-lebar. Dadanya naik turun cepat. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia menoleh ke arah pintu kamar. Di sana, bayangan samar tampak berdiri, seolah mengawasinya.
Jantungnya berdegup kencang. Ia mengerjapkan mata, dan bayangan itu menghilang. Faris menelan ludah. Hanya perasaanku, gumamnya pelan. Namun, tak peduli seberapa keras ia mencoba mengusir bayangan itu, perasaan bersalahnya tetap tinggal. Keesokan paginya, ia mengambil keputusan. Ia harus melakukan sesuatu untuk menebus kesalahannya. Faris mengambil motor dan pergi ke masjid terdekat. Ia ingin berbicara dengan ustaz di sana. Sesampainya di masjid, ia melihat seorang pria tua duduk di tangga. Wajahnya lelah, pakaiannya lusuh, dan tangannya gemetar saat menggenggam sebungkus roti. Pria itu mengingatkan Faris pada ibunya. Tanpa berpikir panjang, Faris merogoh dompetnya dan mengulurkan beberapa lembar uang. "Pak, ini untuk makan," katanya lirih. Pria tua itu mengangkat wajahnya, menatap Faris dengan mata yang berkaca-kaca. "Terima kasih, Nak. Semoga Allah membalas kebaikanmu." Faris tersenyum kecil, tapi hatinya masih terasa berat. Ia tahu, apapun yang ia lakukan sekarang tak akan mengembalikan ibunya. Tapi setidaknya, ia bisa mulai menebus dosa-dosanya, meski itu takkan pernah cukup. Malam itu, sebelum tidur, ia berdoa dengan lebih khusyuk daripada sebelumnya. "Ibu, aku mungkin sudah terlambat untuk meminta maaf. Tapi aku berjanji, aku akan berubah. Aku akan menjadi anak yang lebih baik, meski ibu sudah tak ada." Lalu, untuk pertama kalinya sejak kepergian Mak Amah, Faris merasa ada sedikit ketenangan di hatinya. Sahabat kakek story semua, jangan pernah menyakiti orang tua kita. Jangan sampai kita menyesal ketika mereka sudah tiada. Jika masih ada kesempatan, berbaktilah sebelum terlambat. Jangan lupa like, komen, dan share agar lebih banyak yang bisa mengambil pelajaran dari kisah ini.